Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi guna mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di 5 kabupaten kota selama tanggap darurat pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pendataan terhadap infrastruktur yang rusak akan diprioritaskan. Masa tanggap darurat tingkat Provinsi Sumatera Barat berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 10 Maret. Selama tanggap darurat pemenuhan kebutuhan mendasar bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan. Pengerahan alat berat untuk membuka jalur jalan menuju daerah yang masih terisolasi serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga akan menjadi fokus utama selama tanggap darurat. Ya, kita masih mendata di lapangan karena memang daerah Langka itu kan memang daerahnya luas. Daerahnya rumah yang terdampak itu kan di pinggir pantai, ini ya di pinggir sungai. Nah waktu itu makanya kalau masih dibangun di daerah itu ini berisiko lagi. Itu kita harus cari tempat yang berisiko. Itu yang lagi nanti kita tunggu dari bupati nantinya. Dan alhamdulillah lancar. Bahkan kebutuhan masyarakat, karena masyarakat rumah ada yang tertimbun rumahnya, ada yang bisa didiami. Otomatis karena mereka bersih-bersih. Nah waktu itulah kita backup dengan tempangannya. Tim SAR gabungan terus mencari 6 korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang masih dinyatakan hilang. Bukan hanya itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan akan memperbaiki semua prasarana umum yang terdampak. Sebanyak 120 personel tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pada Senin pagi. Pencarian difokuskan di daerah Tarusan, Kecamatan Sutera, Kecamatan Bayang. Sejauh ini masih ada 6 orang yang masih dinyatakan hilang. Total korban yang sudah ditemukan sebanyak 26 orang dan dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini sampai tanggal 11 Maret 2024 korban yang meninggal 23 orang dan dalam pencarian 6 orang. Pencarian korban sempat terkendala akses di mana titik longsor yang berada di area yang sulit dan penggunaan alat berat yang tidak bisa maksimal. Memang masalah akses ini sangat terkendala sekali karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali. Kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal karena memang kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal. Membantu penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kucurkan bantuan dana siap pakai senilai 1,75 miliar rupiah. Selain bantuan dana, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik yang menjadi kebutuhan mendasar bagi korban terdampak banjir dan longsor di 5 kabupaten kota. BNPB juga akan merelokasi 100 rumah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir dan tanah longsor sebagai langkah antisipasi pengurangan dampak risiko bencana. Untuk relokasi, BNPB berharap agar pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera dapat mencarikan lahan untuk relokasi tersebut. Nah, nanti ini masih proses perencanaan persiapan. Nanti pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk relokasi itu. Nanti yang bangun apakah PUPR atau BNPB yang setelah ada lahan relokasinya siap, ya sudah langsung kita pindahin. Proses perencanaan persiapannya lagi jalan. Sementara itu, dari 27.700 unit rumah warga yang terdampak banjir dan longsor, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan menyebut sebanyak 650 unit rumah diantaranya mengalami rusak ringan hingga berat. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan memperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor mencapai 170,4 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengunjungi sejumlah titik kawasan terdampak bencana banjir dan longsor. Menteri PUPR memantau jembatan, jalan yang rusak, dan kawasan sungai. Kementerian PUPR memastikan akan melakukan perbaikan pada semua sarana prasarana umum yang terdampak. Sementara untuk perbaikan perumahan warga terdampak, Kementerian PUPR menunggu finalisasi pendataan dari BNPB, karena perbaikan akan dilakukan berdasarkan klasifikasi kategori kerusakan. Nanti di tebing-tebing sungai tadi sudah kita putusin untuk di seed pile. 2 minggu akan selesai. Paling lambat 2 minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir itu kan bisa dibuang di situ, di dam di situ. Daerah disposal bukan dibuang, disposalkan di situ. Ada izin Pak Bupati, itu memang daerah
rumija, ruang milik jalan. Jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Dari data sementara yang dirilis oleh BNPB, selain merusak ratusan rumah warga, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat merusak ratusan unit fasilitas umum. Di antaranya 51 unit rumah ibadah, 23 unit jembatan, 2 unit irigasi, 28 unit sekolah, 13 ruas jalan, 7 unit kantor, dan 1 unit sarana kesehatan. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. 12 kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi titik terparah dampak bencana itu. Warga terdampak dilaporkan mulai meninggalkan pengungsian dan tercatat total 24 orang meninggal, 4 orang masih dinyatakan hilang. Berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV, Alfa Rizky dan juru kamera Yanuar Muslim yang sudah kami rekam sebelumnya. Kompas, saudara kita yang berada di Provinsi Sumatera Barat sedang mengalami bencana, yaitu banjir dan tanah longsor. Saat ini saya berkesempatan berada di salah satu titik terparah, yaitu di Kabupaten Pasir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk meninjau langsung seperti apa kondisi yang ada di sini. Dan saya akan berbincang langsung dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letjen Suharyanto. Bapak, selamat sore Pak. Boleh diberikan update kepada kita semua seperti apa kondisi yang berada di titik paling parah di Kabupaten Pasir Selatan ini? Terima kasih Mbak. Saya bersama Ibu Lisda Hendrayoni, anggota DPR RI, Komisi 8, ada Pak Bupati, Pak Kapolres. Kita berada di Kabupaten Pesisir Selatan, langsung meninjau tadi daerah yang terdampak bencana. Tahun ini termasuk tahun yang paling parah, informasi dari Pak Bupati, dan sepanjang jalan dari Padang tadi memang banyak sekali titik longsoran. Dan di sini yang paling parah karena ada 27 yang meninggal dunia, yang baru ditemukan. Alhamdulillah berarti ada 4 yang masih belum ditemukan. Sekarang masih terus dilaksanakan pencarian, pertolongan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditemukan. Meskipun sudah hari kelima ini, Pak Bupati ya. Kita dalam mencari korban itu ada golden time ya, 7 kali 24 jam. Nah, nanti apabila mudah-mudahan bisa ditemukan, kalau tidak kita akan koordinasi ulang. Proses pencarian masih terus dilakukan dan pemberian bantuan kepada masyarakat terutama yang mereka kehilangan masih terus dilakukan. Kita doakan saja semoga proses pemberian bantuan ini terus bisa dilakukan dan keempat saudara kita bisa ditemukan. Fania Rizky, Yanuar Muslim, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.